pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya dan berkati sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya dekat Allahmu, rasa tenang hatimu, kau sertai jalan
Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita bersamamu Tuhan. Ku ingin dekat denganmu, menikmati kebaikan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembahlah Tuhan. Yang dianukan, Kau yang ditinggikan, selamatkanlah Tuhan, yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Oh, Shalaya. Mari sembah Tuhan saudara. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Yes, haleluya. Engkau menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Engkau memulihkan setiap umat-Mu. Oh, hati yang baru Engkau berikan bagi setiap kami untuk lebih mengasihi-Mu Tuhan, lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu Yesus. Percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh hanya berharap kepada Dia, tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan sedang melihat kesungguhan hatimu, motivasimu untuk datang di sebuah ibadah. Apakah kau sungguh-sungguh cari Tuhan, atau hanya cari berkat-Nya? Carilah Tuhan saudara, maka kau pasti diberkati. Gak perlu cari berkat-Nya, sebab Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan. Dan hari ini Dia akan nyatakan berkat-Nya bagi setiap kita. Ada jawaban doa, ada pertolongan, ada kasih setia-Nya. Apapun keadaanmu hari-hari ini, tetaplah bersyukur. Tetap bersyukur. Berterima kasih. Ayo saudara, berterima kasih kepada Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, aku bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur.
setia. Kasih tos satu orang minimal 10 orang, katakan Tuhan Yesus setia. Haleluya. Sama-sama katakan bersama Tuhan. Bersama Tuhan dan layak dipuji. Bersama namanya kekalah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, teguhi kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sama-sama katakan bersama. Bersama Tuhan dan layak dipuji. Bersama namanya kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Semua katakan terpujilah Tuhan, teguhi kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, teguhi kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan. Yesus Allah perkasa. Amin. Haleluya. Di balik wanita-wanita perkasa ada Allah yang perkasa. Amin. Anda wanita perkasa? Aminnya cuma 20 orang. Anda wanita perkasa? Amin. Telat aminnya. Sekali lagi, Anda wanita perkasa? Yes, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi kakaknya, di sini ada pria loh Pak. Iya, ada pria perkasa juga ya. Daripada saya nanti dimarahin ya, ada pria perkasa juga. Ya, mari bersukacita di hadapan Tuhan. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana
Haleluya. Luar biasa, ini tempat udah penuh segini. Kayaknya kita harus siapkan tempat yang jauh lebih besar ya. Ini luar biasa ini. Anda datang ke sini tahu dari siapa? Mungkin dari teman, mungkin dari flyer-flyer gitu ya. Siapa yang baru pertama kali hadir di sini? Wih, yang baru pertama banyak. Coba angkat. Wah, baru pertama kali. Baru pertama, betul ya? Baru pertama. Berarti bulan lalu baru tahu. Berarti bulan lalu waktu ulang tahun Victory Malang belum kesini. Sayang sekali, padahal dibagi kulkas di sini. Waktu itu, serius. Puji Tuhan. Dan hari ini saya bersuka cita karena bukan hanya teman-teman Malang ya, kota Malang yang hadir, tapi juga dari teman-teman Surabaya. Nah, bisa bangkit berdiri teman-teman Surabaya, bisa bangkit berdiri sebentar teman Surabaya, kecuali satu. Teman Surabaya, saya tahu dia bukan orang Surabaya. Ayo berdiri. Ya. Nah ini teman-teman Surabaya, ya. Thank you. Dan sebenarnya teman-teman Surabaya kita sudah punya kuartet ya Bu ya, ada kuartet ya. Kuartet Cherry Bell, Blackpink. Tapi belum siap karena kurang 2, nanti bulan depan mereka akan bernyanyi berempat di sini ya. Sekarang masih kurang 2 ya. Diputusi dewe. Ya. Pokoknya Victory ini terus berkembang. Ya, terus berkembang. Yang hobi nyanyi disalurkan, punya vokal grup nanti jadi singer begitu. Yang hobi nari kita akan bikin tari juga ya. Dan yang tidak kalah luar biasa, dari Victory Manado ada satu orang bangkit berdiri. Wah ini dari Victory Manado. Ada yang dari Manado di sini? Orang asli Manado ada? Nah, famnya apa? Tanur. Oh, Tanur ya. Nah, jadi kalau ada keluarganya di Manado, pada saat ada Victory Manado, kasih tahu ya. Ya, nanti kan Anda ada di grup Victory Malang, ada? Nah, nanti kita infokan kalau itu. Nah, karena Manado pun luar biasa ya. Di Manado sekarang juga kegerakan wanita terus terjadi. Makassar pun begitu ya. Jadi bantu di dalam doa terus karena Victory ini jadi berkat buat Indonesia. Ya. Kemarin ada slogannya begitu ya, dari Surabaya menjangkau dunia. Ada yang dari Surabaya menjangkau Nusantara. Misalkan begitu, dari Bali atau menjangkau Indonesia. Pokoknya Surabaya lebih luar biasa menjangkau dunia. Kayaknya kuartet Blackpink siap tampil di Korea kelihatannya ini ya. Saya ini serius Bu, saya suka cita lihat kalian nyanyi. Lu Tuhan luar biasa. Sekarang ini udah Victory itu apa yang gak ada? Konseling bisa. Ya. Mau baptisan kita prepare kan? Kolam baptisnya Ibu Gembala, kolam renangnya Ibu Gembala itu sudah membaptis banyak orang juga di situ ya. Nah, jadi mau apa? Yang joget, kata Mami, yang joget juga banyak. Pelayanan ke penjara, pelayanan ke rumah sakit, pelayanan ke rumah sakit jiwa, pemulihan mental, kita layani. Di sini nggak ada kan ya pasiennya, nggak ada ya. Jadi kita melayani dimanapun, ya. Kemudian yang tidak kalah penting di PD Victory Malang, saya ingin sampaikan juga. Nanti buat Anda yang punya talenta seperti apa bisa disampaikan, karena kita ingin Victory itu bukan hanya tempat ibadah saja, tapi nanti buat Anda yang rindu kesaksian bisa daftarkan diri Anda ke saya, bisa bersaksi. Kemudian kalau Anda rindu juga membangun misalkan punya komselnya atau apa, silakan sampaikan ya. Nanti kita mungkin di Malang cuma sebulan sekali, kangen,
pengen komsel dong di rumahnya Bu Nini, bisa, nanti kita atur. Betul ya Bu Nini ya? Doa di rumah Bu Nini bisa, ya kita atur. Pelayanannya pengen yuk pelayanan ke penjara Sukun, penjara wanita, dibikin nanti, ya bisa nanti kita bikin pos-posnya begitu ya supaya jadi berkat. Pelayanan rumah sakit, Anda jangan hanya ibadah, apalagi hanya cari, tadi saya bilang, hanya cari berkatnya, cari apa tuh? Cari konsumsinya. Oh enggak ya, salah ya. Cari berkatnya. Rada nyindir dikit ya. Jadi cari Tuhan. Dan PD Victory di Malang ingin Anda ibadah itu nyaman, betul ya? Jadi mohon benar-benar kita saling menjaga semua ya, saling menjaga supaya Anda bisa ibadah itu nyaman. Taruh tas, gak takut hilang, gak takut ada yang ngambil, begitu ya. Karena kalau saya di Surabaya ini, saya di sini cengengesan. Kalau di Surabaya saya ini galak loh saudara ya. Ini ada istri saya nih di sini. Saya ini kalau di Surabaya ini galak, cukup galak ya, karena saya sudah 15 tahun kalau di Surabaya ya dengan Victory. Jadi saya ini orang yang cukup berani untuk menyampaikan sesuatu. Bahkan di tempat kami itu disediakan pengamanan angkatan darat dari TNI AD untuk bisa mengamankan tempat ibadah kami supaya tidak ada tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di tempat ibadah. Ya, saya sudah, maaf ya, saya sudah pernah penjarakan satu keluarga saudara karena melakukan pencurian di tempat ibadah. Ya, jahat nggak saya? Jahat ya, jadi jangan jangan berbuat aneh-aneh. Karena apa? Karena kita mau tertib. Kita semua mau menikmati hadirat Tuhan. Amin. Jadi saya ini kalau di Surabaya sudah sangat terkenal ya dengan jahatnya ya. Karena apa? Saya ingin kita serius sama Tuhan. Jangan main-main. Jangan dipakai tempat ibadah sebagai tempat yang Anda melakukan hal-hal yang salah. Amin. Saya mohon maaf bila perkataan saya ini gak enak didengar. Jujur, 4 orang suami istri 2 anak masuk penjara gara-gara melakukan pencurian di tempat ibadah. Ya, jadi saya sudah pernah melakukan itu, bahkan pernah memanggil intel dari kepolisian untuk bisa menyusup di tempat ibadah, ya. Jadi dia akan mengawasi CCTV berjalan dia. Nah, jadi Anda nggak pernah tahu ada intel di ruangan ini ya. Roh Kudus maksudnya ya. Apalagi ya ada Roh Kudus, kita benar-benar harus hati-hati ya. Betul nggak? Anda pengen nyaman kan ibadah ya? Masa Anda mau ke toilet sibuk bawa tas, bawa apa, ya kan? Jadi kita saling menjaga ya, karena saya sudah mendapatkan input, saya ingin menyampaikan ini. Ya, mungkin ada beberapa di antara Anda nggak suka dengan perkataan Pak Frans. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya mengasihi Anda, saya juga mengasihi PD Victory. Kalau nggak mengasihi PD Victory, nggak 15 tahun saya di sini. Ngurusin emak-emak itu rempong, ya. Tapi bersama mama saya aman, karena pasti ada makanan. Ya. Kalau sama mama ini tenang. Coba nanti pulangnya tanya, bakso, rujak dan segalanya itu sudah saya merasa nyaman. Makanya tubuh saya sejak di Victory, saya lihat foto saya bersama Ibu Gembala sekitar tahun 2011. Saya ada foto bersama dia. Dengan saya 2025 saat ini, baik Ibu Gembala maupun saya melebar sedikit ya. Karena makan. Saya, apalagi saya sudah melebarnya luar biasa sejak ikut Victory. Saya ngelihat rambut saya masih diberdirikan. Ada yang ingat nggak? Rambut diberdirikan, ini pipi masih begini, perut masih belum jemblung ya, masih kurus, beratnya hanya 50 cm. Sekarang 66, hebat kan? Itu ulah Ibu Gembala ini ya. Jadi setiap kali ngajak makan, waduh, ini lihat perut saya jadi besar begini. Tapi saya penuh sukacita, walaupun ada di persekutuan doa wanita.
Ya, karena apa? Karena memang Tuhan ini, dan hari ini saya bisa mengajak istri saya karena memang dia dari dulu saya pelayanan sama dia, tapi beberapa tahun terakhir dia harus bekerja, dan kemudian dia sekarang sudah bilang begini, aku gak mau kerja, aku mau melayani Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih ya. Di sini ada bapak-bapak ya. Terima kasih buat bapak-bapak juga yang sudah ikut. Karena persekutuan doa Victory bukan lagi menjadi persekutuan doa wanita. Selain persekutuan doa Victory itu adalah persekutuan doa interdenominasi. Ada teman-teman Katolik di sini? Katolik ada. GPDI, GSJA, GBI, Betani, YHS. Ada YHS? Ada. Nah, terus mana lagi? Gereja Jawi Wetan? Ada. Ada gereja apa lagi? GKT. Wah, kita semua dari berbagai macam gereja untuk beribadah bersama. Amin. Dan Victory tidak akan pernah mendirikan gereja, gak ada gunanya. Gereja udah banyak soalnya ya. Jadi di Manado pun Bu Kendi tidak akan pernah jadi gereja, betul? Ngapain gereja udah banyak kok. Ya, kita mau jadi persekutuan doa. Dan bukan hanya wanita, pria pun boleh, terutama pria-pria yang bersama istrinya, ngajak istrinya, itu good banget. Di sini ada yang sepasang datang suami istri. Wah, nanti pulangnya ambil itu mesin cuci ya. Gak tahu mesin cuci siapa ada di sana. Ambil aja. Baik, mari kita akan siapkan hati kita. Kenapa? Oke, baik. Nah, salah satu juga yang luar biasa dari Victory itu tentang kesaksian. Ya, kesaksian wanita-wanita terutama yang sudah dipulihkan. Tidak jarang juga ada kesaksian prianya. Ya, pria-pria yang sudah dipulihkan. Mari saudara yang ingin bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibu Titi. Shalom. Ada damai sejahtera. Amin. Saya bersyukur berkali-kali saya ikut ibadah di Malang, tidak sebanyak ini. Pertama kali di Krista ya. Sekarang menjadi luar biasa Victory. Saya berharap di tempat ini yang datang betul-betul dipulihkan rohaninya dan hanya mencari Tuhan. Seperti saya dari Gresik ke sini itu pun bukan karena apa, saya hanya mencari kehendak Tuhan. Dimana kita kemarin sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Roh Kudus dicurahkan, itulah kesempatan bagi kami untuk semua mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan naik untuk menyediakan kapling. Kapling itu kosong. Mau kapling berbentuk RSS sampai VVIP, katanya Bugem. Kalau Bugem itu sudah VVIP, kenapa? Waktu terbangnya sudah luar biasa. Saya merindukan seperti itu, tapi itu harus ada harga yang harus saya bayar. Sekalipun proses itu harus ada sebagai manusia ya. Jangan pernah lelah karena ada penopang, ada penolong. Seperti Musa diberikan Hur dan Harun, itu penolong. Musa tidak kuat, tapi Tuhan menjadi penolong buat kita. Saya mau saksikan cinta kasih Tuhan yang benar-benar saya mendengar suara Tuhan, dan Tuhan itu ada. Di saat saya dilibatkan Bu Eli, di mana pada saat saya harus pelayanan di penjara. Tanda kutip tidak semua orang bisa melayani di penjara karena melihatnya serem dan sebagainya. Saya bisa seperti ini, saya bukan siapa-siapa. Saya dari perkumpulan Victory, saya bersyukur bisa ketemu Bu Eli. Bagaimana diajarkan merespon yang baik dan benar. Karena respon yang benar itu adalah menimbulkan bagaimana kita bisa berjumpa, mendengar suara Tuhan. Itu kita, kemauan kita. Suatu saat ada mami telepon ya, waktu itu titik pelayanan porong di porong. Saya nggak bisa mami. Saya tuh nggak pede kalau situ nyetir sendiri kalau tidak ada Yuli. Karena saya tidak pernah pergi sendiri memang dari dulu. 27 tahun proses itu saya nggak pernah pergi sendiri. Setelah ketemu PD Victory, saya harus kemana-mana nyetir sendiri. Saya pede kalau ada Yuli.
Kenapa? Saya merasa ada kekuatan. Itulah penopang, penolong saya, seperti Harun dan Hur. Kedua kalinya tidak lama Pak Fran telepon, Bu berangkat ke Porong. Ada Pak Didik yang menjadwalkan di Porong. Saya tetap bilang tidak bisa. Kenapa? Karena Yuli tidak bisa. Saya bilang, lah, saya lihat Google Map aja nggak bisa. Saya ini on, gimana ya Tuhan? Telepon lagi. Yang kedua kali Pak Didik, Bu saya sudah di rest area Porong. Lah saya belum mandi. Enggak, Mami telepon lagi, nggak bisa, karena saya tidak berani. Suatu saat, saya dinasih di meja makan berdoa, kamu harus berangkat. Enggak Tuhan, saya enggak mau berangkat, karena saya takut. Akhirnya, kedua, jam 7:30, saya bilang ke Pak Didi, jam berapa tutupnya lapas Porong? Jam 8:15. 7:30 saya mandi. Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak berangkat, masa imanmu tergantung pada Yuli? Saya takut itu benar-benar ada. Dan di situ saya mau belajar taat. Saya menantang Tuhan, maaf ya. Kalau memang itu dari Tuhan, saya akan mandi. Waktu itu masih pakai seragam Victory Sage. Saya ada fotonya. Setiap saya ada rema dari Tuhan, saya foto. Kalau itu namanya menyertai Tuhan, dari Gresik ke Porong, sampai jam 8:15 itu kan tidak mungkin. Sedangkan saya tidak tahu Google Map. Ada gini. Yang ketiga, dia bilang, kamu berangkat. Hari ini harus berangkat karena di dalam penjara itu ada teman saya yang di penjara. Mungkin Mami tahu juga, Pak Fran tahu. Dia lagi menunggu kamu. Itu jelas banget. Akhirnya saya memberanikan diri. Tuhan, kalau itu memang dari Tuhan, saya akan berangkat. Setelah mandi saya tidak panu, sudah basah semua, cuma seragam sage. Udah, saya bangunkan suamiku. Karena posisi mobil saya di depan sendiri harus mengeluarkan 2 mobil lagi. Saya bilang, Pak, aku mau ke Porong. Loh, kok tumben kamu mendadak? Aku tidak mau cerita. Saya bilang sama Tuhan, kalau ini memang Tuhan yang buat semua ini, saya tidak bergantung kepada Yuli, saya berangkat. Persis di tempat itu, Mami Feni, Pak Fran di dalam. Kalau bukan orang waras, siapa yang mau berani gebrak penjara? Itu sudah gerbang ditutup. Saya perlu lagi itu, saya hanya bawa KTP. Terus ada seorang laki-laki yang buka tanpa ditanya, KTP diminta, dan saya dijemput oleh 2 orang dan bisa masuk ke dalam. Mami sama Pak Fran tuh bingung, loh katanya nggak bisa datang. Dan itu betul-betul Tuhan yang berbicara. Setelah selesai Mami berkhotbah, perempuan wanita saya yang di penjara dia mengabarkan, terima kasih ya Titik, anak saya sekarang bisa masuk Kristen. Tapi sayangnya pada saat dia menikah, kita tidak bisa datang karena posisi saya itu ada di Purwokerto waktu itu. Mami mungkin juga tidak bisa datang. Itulah berarti Tuhan itu datang. Tuhan itu ada. Bersiap-siaplah kalau Tuhan sudah naik, kita tinggal menyiapkan. Mau rumah kayak apa di surga, itu tergantung Bapak dan Ibu sendiri yang mau menciptakannya. Jangan pernah lelah. Kalau Bu Elia aja tidak lelah, ada ST jam 9 dan 10, tidak apa-apa. Itulah taburan waktu, perpuluhan waktu. Dan saya percaya di tempat ini semakin lebih banyak, rohaninya semakin ditambah. Jangan mencari sesuatu yang tidak ada, sia-sia. Di waktu yang singkat, mari kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, bersyukur sekali ya, ada wanita-wanita yang luar biasa ya. Tanpa disadari kesaksian-kesaksian Anda itu juga tentunya membentuk bukan hanya saya, istri, tapi buat kita semua ya, bahwa bersama Tuhan pasti luar biasa. Baik, ada satu pujian saudara yang saya ini sangat suka sekali dengan pujian ini ya. Dan tadi ada teman-teman Katolik ya, dan lagu ini diciptakan oleh teman-teman Katolik sebenarnya. Tapi pujian ini sangat memberkati banyak orang ya.
Judulnya ada dalam hatiku atau menemani hidupku, ya. Nah, kita mau nyanyi pujian ini. Haleluya. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Saudara, kenapa saya suka dengan pujian ini? Saya selalu bilang sama istri dan anak saya, satu kali nanti kamu atau aku duluan yang pulang ke surga. Satu kali nanti gak akan ada yang nemenin kamu, gak akan ada yang nemenin saya, tapi Tuhan Yesus nemenin kita. Amin. Jadi apa yang perlu kita takutkan dan khawatirkan? Ya, pasangan kita bisa pergi tinggalin kita, anak-anak kita bisa pergi tinggalin kita, tapi Tuhan gak pernah tinggalin kita. Di sini ada yang berbeban berat? Gak ada, puji Tuhan. Ada. Tuhan gak akan tinggalin ibu. Tuhan gak pernah biarkan ibu susah terus ngalamin. Tuhan pasti tolong ibu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hati, jauh di lubuk hatiku. Amin. Ingin ku katakan, angkat tanganmu, Kau selalu ada dalam hatiku. Amin. Menemani
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Itu akan menjadi kekuatan yang tidak pernah habis-habisnya buat kami untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami alami hari-hari ini itu hanya akan membawa kami semakin berjalan makin kuat. Kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin dekat kepada Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Terima kasih ya. Hari ini luar biasa. Kita percaya kalau saudara datang ke tempat ini, pastikan sikap hatimu itu harus benar. Kalau saudara datang sudah sikap hatinya kotor, sakit hati, marah, kecewa, tawar hati, takut, khawatir, saudara pulang gak akan dapat apa-apa. Tapi pastikan ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, sudah berikan. Karena firman Tuhan kemarin saya tulis renungan yang ada di grup, pasti sudah baca di Ulangan 6 ayat 45. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Hari ini gak ada orang yang datang kepada Tuhan hanya memberikan setengah hati, ya. Setengah hatinya diberikan kepada keinginan dirinya sendiri. Tapi pastikan saudara pulang dari tempat ini, saudara dapat pesan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang kemurahan Tuhan. Itu sudah lebih dari hidup. Makanya nggak ada orang yang banyak menuntut Tuhan hari-hari ini, sekalipun masalahmu belum diselesaikan, hidup makin tambah sulit. Pastikan kita hidup hari ini, sampai hari ini, semua itu hanya kemurahan Tuhan. Amin. Kita bisa makan tanpa alat bantu, itu kemurahan Tuhan. Kita bisa tidur tanpa obat tidur, itu kemurahan Tuhan. Kita bisa telan makanan. Saya punya teman yang kena kanker, uangnya banyak, saudara, hartanya, asetnya luar biasa. Kalau makan cuma 2 sendok ditaruh. Kenapa? Karena semua yang ditelan sudah gak enak. Dia bilang gini, apa artinya punya uang segudang? Untuk makan 2 sendok aja saya butuh perjuangan untuk bisa telan. Makanya hari ini gak ada orang yang bersungut-sungut, Tuhan kenapa aku gak sekaya dia, kenapa aku hidup gak seenak dia, kenapa suamiku gak sebaik. Jujur, kalau suami kita semuanya baik-baik, keadaan baik-baik, saudara kan jadi anak gampangan, jalan hidupmu mudah tapi ujungnya gak jelas kemana. Jujur, bersyukur punya Tuhan yang peduli buat hidup saudara. Jalan hidupmu gak mudah tapi ujung-ujungnya jelas. Kita semua sudah disediakan rumah, tempat tinggal di surga kekal selama-lamanya. Amin. Nah, kita lihat dulu, buka di Filipi 3 ayat 18 sampai 20. Sebelum saya bahas 3 hal nanti cepat ya, saya ingin menjelaskan tentang ayat ini, dan nanti saya akan khotbah 1 kali tentang khusus tema ini. Ada banyak orang yang hari-hari ini bahaya, walaupun jadi orang Kristen sejak lahir, pelayanan, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Filipi 3 ayat 18 sampai 20. Pastikan kita semua jangan masuk dalam kategori jadi orang Kristen sejak lahir, KTP-mu Kristen. Tapi kalau saudara masuk di dalam kategori ini, hati-hati saudara. Yuk kita baca. Karena seperti apa yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, ya, banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Ada banyak orang Kristen, orang benar, belum tentu hidupnya sejalan dengan salib Kristus. Ada banyak orang sekalipun termasuk pelayanan, termasuk saya, seterunya salib Kristus. Berikutnya, saudara lihat ayat 19. Kesudahan mereka ialah apa saudara? Kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut. Berapa banyak orang mencari Tuhan hanya untuk urusan perut, bukan urusan untuk mencari rencana Tuhan, kehendak Tuhan, semua yang digenapi. Tujuan Tuhan hidupmu ini kalau masih ada nafas, bukan hanya untuk menghabiskan, mengenyangkan perut.
makan rawon selamanya, masih bisa makan pecel enak. Ya di Malang ini terkenal rawon, bakso apa suka saya bakwan babi. Nah itu jujur ada banyak orang tanpa mereka sadari kalau saudara hari ini masih diberi nafas kehidupan, artinya hidupmu itu adalah Kristus. Hidupmu itu bekerja memberi buah, bukan buah buat perut, bukan buah untuk perut makan, pokoknya nyaman, hauje, rumah mewah semua. Bukan seperti itu. Kalau kita masih ada kesempatan untuk bernafas, itu berarti Tuhan mau hidup saudara hari ini sudah memberi buah enggak buat kerajaan Allah. Ibu-ibu sudah berubah enggak hidupnya? Dengar firman bukannya makin diterima, saudara cuma masuk kuping kiri, keluar ya sudah keluar kuping kanan. Didengar untuk dilupakan. Kita semua belajar didengar untuk dilakukan. Kalau perintah Tuhan untuk hari ini sungguh-sungguh cari Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, maka kekuatan saudara hari ini gak akan bilang gini, menyerah sudah. Lihat hidup seperti ini, khususnya istri-istri ya, karena di sini banyak wanita. Khususnya istri-istri bilang ini, Bu, daripada saya menikah dengan suami seperti ini, saya bisa mati muda. Lebih baik saya kawin, saya cari laki yang lebih muda. Nah ini jujur kalau saudara dan saya bukan jadi seterus salib Kristus, saudara akan memperjuangkan perkawinan ini. Kenapa? Karena saudara dan saya tahu standar perkawinan di dalam Kristus itu hanya sampai maut memisahkan. Amin. Nah, hari ini yuk kita lihat berikutnya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ada banyak orang yang bersaksi, miskin jadi kaya, pabriknya 10. Kira-kira itu kemuliaan Tuhan enggak kalau hidupmu enggak berubah? Apa artinya saudara diberkati rumah 10 dari dulu sampai sekarang ya sombong? Dari dulu sampai sekarang jahat. Dari dulu sampai sekarang suka yang ngerasani orang. Gak ada sesuatu yang membawa kemuliaan Tuhan kalau berkat itu tidak menjadikan saudara jauh lebih baik. Tapi dengan proses yang menderita sekalipun, hari ini mungkin banyak orang yang belum diselesaikan masalahnya, tapi saudara bisa berkata di depan banyak orang, sekalipun keuanganku tambah sulit, jalan hidupku tambah sulit, tapi aku hari ini makin setia sama Tuhan, makin serius. Itu kemuliaan loh, bukan aib. Lihat berikutnya, pikiran mereka semata-mata hanya tertuju kepada apa saudara? Perkara duniawi. Yang dikejar cuma uang, berkat, kesembuhan, nyaman. Jujur kalau saudara datang ke tempat ini cuma cari berkat, makan, kesembuhan, nyaman, saudara apa bedanya pergi ke Gunung Kawi? Gak ada bedanya. Kita hari ini pastikan kalau datang pulang itu sudah ketemu pribadi Yesus. Yesus ada di dalam hidup saudara. Pasti keluar dari tempat ini saudara berubah. Yang tadinya kalau disinggung orang sensi, marah, saudara mulai hari ini belajar sabar, panjang sabar, rendah hati. Mau dimaki orang sekalipun, kalau hidupmu bertemu dengan pribadi Yesus pasti berubah. Amin. Berikutnya, yuk ini yang nanti yang saya mau bahas ayat 20. Karena apa saudara? Keluarga negara kita ada di dalam mana? Surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi persiapkan hidup kita hari ini saudara bukan warga negara di dunia. KTP saudara, paspor saudara, semuanya nanti akan diganti. Di tempat ini cuman yang namanya KTP sementara. Sebagai pendatang, perantau, penumpang. Saudara ingat loh, ini numpang loh di dunia ini. Dan kalau saudara masih diberi kesempatan, belum waktunya pulang dari perantauan, saudara masih diizinkan numpang di dunia, jangan sia-siakan waktu. Nanti kalau sudah pulang jadi warga negara surga, syaratnya ada. Nah kita lihat yuk berikutnya 2 Korintus 8 ayat 9 kita baca. Apa sih kemurahan Tuhan selama kita ada di dunia?
Kita ini lagi menuju ya pulang ke tempat kita, warga negara kita selamanya ada di surga. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus yang oleh karena apa saudara-saudara dan saya, Dia menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya saudara dan saya menjadi kaya oleh kemiskinannya. Makanya gak ada orang yang bisa bersungut-sungut hari ini sama Tuhan, karena Tuhan itu sudah rela berkorban jadi miskin buat memperkaya saudara. Berikutnya, saudara jangan ngantuk ya, please. Kalau saudara datang ke tempat ini, saudara ketemu Tuhan Yesus, jangan cari tempat di sini untuk tidur ya. Pastikan saudara serius. Saya mau setiap saudara yang datang ke tempat ini, yang gak serius boleh meninggalkan ruangan ini ya. Kalau saudara datang ke tempat ini serius, karena kita hari ini bertemu dengan Juru Selamat. Amin. Nah, berikutnya yuk kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Lihat ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya dosa karena siapa? Karena saudara dan saya, supaya di dalam Dia kita apa saudara? Dibenarkan. Tadi diperkaya, sekarang dibenarkan. Hebat. Kalau saudara mikir karyanya Tuhan, saudara nggak layak bersungut-sungut. Waktu saya baca merenung firman, saya setiap kali ngalami masalah, saya nggak pernah keluar kata-kata kenapa Tuhan. Walaupun saya sudah melayani Tuhan hari ini, mana Tuhan bela hidup saya, mana enggak. Saya enggak berani ngomong satu kata pun kenapa, mengapa, dan sampai kapan ini harus terjadi. Kenapa? Jujur, sampai hari ini kemurahan Tuhan itu tetap memperkaya saudara. Kemurahan Tuhan itu saudara dibenarkan. Berikutnya yuk kita lihat Roma 6 ayat 23. Sebab apa saudara? Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Buka PowerPoint. Hari ini mengucap syukur ya, ketika Tuhan naik menyediakan tempat buat saudara dan saya. Hari ini bukan kita ditinggalkan. Kita ini hidup dalam kemurahan Tuhan, yang hari ini kita ini diperkaya, kita dibenarkan. Kristus mati supaya kita bebas dari maut. Paling sulit dunia ini mau punya segepok harta, sekalipun banyaknya harta, kepintaran, kecerdasan, gak bisa yang namanya kita bebas dari maut. Tapi mengucap syukurlah ketika kematian Yesus, maka upah dosa adalah maut, itu sudah dihapuskan. Coba kalau saudara hari ini gak ada upah dosa, sudah digantikan dengan kematian Yesus, kira-kira kita hidup cuma di dunia ini aja. Setelah itu ya maut selamanya. Mana ada orang gak berbuat dosa? Jujur, gak ada dosa besar, dosa kecil. Mau dosa berbohong, ya dosa tetap. Upah dosa adalah maut. Tapi kita bersyukur. Nah, kita lihat satu persatu ya. Saya kemarin terima telepon, kaget karena waktu saya dari pesawat, ibu ini telepon saya terus. Tapi karena saya mau naik pesawat, saya nggak terima ya. Singkat cerita, malam saya jaga cucu, saya pulang, anak saya bilang gini, "Ma, tolong jagain anak saya, dia mau olahraga." Oke. Jadi waktu itu saya jaga cucu, saya juga nggak pegang handphone, saya lihat dia telepon. Nah, malamnya ketika saya buka, saya lihat foto, ibu ini kirim saya foto. Saya tahu ibu ini sudah konseling sama saya bertahun-tahun. 3 bulan yang lalu sempat kesaksian di PD Victory-nya Jakarta ya. Dan ibu ini, saya tahu ibu ini adalah suaminya adalah jahatnya luar biasa ya. Ya bukan jahat apa ya, pokoknya suaminya dalam tanda kutip ngomong yang kasar, ya selingkuh, padahal tahu firman ya. Dan singkat cerita, ketika saya baca saya kaget, "Bu, saya tadi mau minta bantuan doa
karena suaminya tiba-tiba kecelakaan masuk di bawah trailer, dan waktu saya terima WA berurutan, suaminya sudah meninggal. Saya ditunjukin fotonya sudah pakai jasnya orang meninggal. Saya bilang tadi pagi dia minta didoakan jam 5 pagi, saya telepon, dia telepon lama, dia cerita. Saya cuma bilang gini, Bu, kamu sudah menyelesaikan pertandingan hidup dengan luar biasa. Sampai maut memisahkan. Berarti hari ini berpikirlah positif. Dia tanya, kira-kira suami saya dapat kemurahan gak ya Bu masuk surga? Karena kan dalam keadaan masih belum meninggalkan yang sana, ya. Jadi masih punya yang namanya simpanan, saudara. Saya cuma bilang ini ya, kita imani aja. Kemarin kan kenaikan Tuhan Yesus, ya. Suamimu pasti tak imani dapat kemurahan Tuhan. Mungkin detik-detik waktu dia kecelakaan, saya tanya apa mati meninggal seketika? Enggak. Waktu saya ke tempat kejadian perkara, suami saya sempat tersenyum sama saya, sempat memberikan senyum kayak dia mau pamit, dan setelah itu dia meninggal. Saya percaya detik-detik terakhir dia pasti ketemu Tuhan Yesus, makanya bisa senyum, ya. Makanya hidup ini singkat loh saudara, ya. Pulang nanti kita juga nggak tahu. Saudara bisa datang ke tempat ini aja anugerah. Ada banyak orang yang menuju satu tempat tiba-tiba ya kita masih hidup hari ini, itu semua kemurahan Tuhan. Makanya kalau masih diberi nafas, yuk kita lihat, kita diperkaya. Kita baca satu persatu, setelah itu kita selesai. Mazmur 90 ayat 14 dan 17. Apa yang saudara nikmati hari-hari ini? Saudara percaya orang benar itu selalu kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan apa saudara? Kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Kenapa Tuhan tidak boleh izinkan orang benar itu berduka cita senantiasa? Kenapa Tuhan tidak pernah izinkan kita hidup ini terpuruk, saudara? Walaupun mungkin saudara bilang gini, Bu, gimana bisa ketawa? Wong saya lo kenyang hutang, kenyang penderitaan. Dari dulu hidup itu pas-pasan. Jujur, kalau saudara mengerti anugerah Tuhan, kita diperkaya, kita dibenarkan, kita sudah dibebaskan dari maut, maka saudara dan saya hari ini saudara akan dikenyangkan setiap hari. Bukan dengan masalah lagi, tapi cukup anugerah Tuhan mengenyangkan saudara, sehingga setiap masa-masa hari kami sebelum kami meninggalkan dunia ini, saudara akan bilang ini, aku akan bersuka cita, bersorak-sorai, karena anugerah Tuhan setiap hari cukup mengenyangkan aku. Dengan berikutnya 17. Kiranya apa saudara? 17. Kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Berarti kita hari ini kenyang dengan kemurahan kasih. Berikutnya buka PowerPoint-nya. Pastikan kalau kita diperkaya, pulang dari tempat ini gak usah minta-minta lagi. Sudah dibalik hutangmu, dibalik engkau hari ini gak diperdulikan anakmu, istri, dibalik hari ini kau mungkin divonis dokter kena penyakit kanker dan sebagainya, kita ini tetap kaya dengan kebaikan Kristus. Di tengah hutang yang besar, usaha yang sepi, kena PHK, kira-kira saudara tetap berjalan dengan kebaikan Kristus? Saudara tidak pernah lepas dari kebaikan Kristus. Tangkap ya, kalau dia rela mati buat saudara, masalah itu biasa-biasa. Di balik hutang tetap ada kebaikan, tetap ada kemurahan, dan tetap ada kasih Kristus. Gak usah takut, makanya tiap hari sekarang ya, mungkin saudara lihat rumah tetangga kok besar, rumah saudara RSSSSS ya, selonjor saja sangat susah, sempit sekali. Mungkin itu terjadi. Saudara belajarlah mengucap syukur, karena ini tempat perantauan, gak perlu dipikirin. Kalau memang anugerah Tuhan kita punya rumah RSSS, kita tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tetap hidup di dalam kebaikan, kemurahan, dan
kasih Kristus setiap hari itu yang mengenyangkan. Orang benar itu pas butuh, pas butuh, pas ada. Karena kebaikan Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Kenapa Tuhan bilang ini? Tidak usah khawatir akan hari esok. Kamu memang tidak pernah tahu hari esok. 1 jam aja kita nggak bisa lihat. Tapi Tuhan berkata, di tengah sulitnya hidup, aku sudah tahu hari esok. Amin. Karena kebaikan, kasih, kemurahan Tuhan itu tetap menyertai saudara sampai kenyang. Kalau kenyang berarti saudara pernah dibiarkan meminta-minta enggak? Makanya kita sebagai orang benar tidak punya mental meminta-minta, karena kita tiap hari dikenyangkan dengan kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya ya, setelah ini saya selesai satu poin. Kita dibenarkan, buka Efesus 2 ayat 8. Satu poin lagi kita selesai. Efesus 2 ayat 8 kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Makanya kalau kita hari ini sudah dibenarkan bukan karena jujur, kalau hasil usaha kita tidak ada satu orang selamat. Tidak ada, saudara. Kalau bukan karena iman percaya kepada Yesus, Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kalau kita hari ini bukan karena iman kepada Yesus, kita ini gak akan sampai kepada jalan kebenaran kehidupan. Walaupun amal saudara, mungkin ada banyak orang mengamal ya, suka bagi sembako, suka bantu fakir miskin, amal baik. Kira-kira bisa membeli keselamatan gak? Gak bisa, saudara. Hanya iman percaya kepada Yesus itu yang membawa kita semua hari ini bisa menikmati kewarganegaraan surga selama-lamanya. 3 hal, yuk buka. Bagaimana kita dibenarkan itu hanya kasih karunia. Kita dibenarkan oleh iman dan kita dibenarkan oleh pemberian Allah, bukan hebatnya kita. Makanya hari ini jangan takut. Siapa yang merasa hidupnya, duh saya ini hidup tidak dipandang orang, hina, bodoh lagi, sudah tidak punya apa-apa, hidup rasanya sulit, jangan takut. Karena ketika Tuhan berkata hidupmu ini hanya karena kasih karunia, sekalipun engkau tidak punya apa-apa, hari ini engkau cukup punya Yesus segalanya. Kalau kita sudah punya Yesus segalanya, tenang aja, kita ini diberikan semua yang terbaik karena pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Saya bisa hari ini jadi hamba Tuhan. Ada seorang yang WA saya tanya, Bu, coba kasih tahu rahasianya, ibu bisa khotbah bagus, sekolah Alkitabnya di mana? Nah ini, ibu belajar pakai buku apa? Saya bilang enggak, saya ini hanya kasih karunia. Saya bukan hasil usaha saya, tapi benar-benar karena pemberian Allah yang cuma-cuma buat hikmat saya. Orang bilang ini, gimana bisa saat teduh tiap hari dapat hikmatnya Bu Eli? Jujur, itu tidak pernah saya pikirkan. Pokoknya pas mau khotbah, hari itu Tuhan kasih, saya pasti khotbah. Tapi anehnya sampai hari ini sudah bertahun-tahun saya khotbah, Tuhan tidak pernah menutup hikmatnya buat saya. Itu karena apa? Bukan karena hasil usaha yang saya lakukan. Saya nggak bisa apa-apa, saudara. Saya cuman kalau mau khotbah saya bilang ini, Tuhan nanti sore mau khotbah. Kayak khotbah hari ini, tadi malam tanya Vivi, saya belum store bahan. Saya lagi buat sketsanya aja. Tuhan mau khotbah apa nanti di malam? Tuhan kasih saya seperti ini, baru saya tanya apa yang Tuhan mau jelaskan. Di situ ngalir, saudara. Orang kalau pemberian bukan hasil usaha manusia, walaupun hanya 5-10 menit itu bisa jadi khotbah, saudara. Hebat gak Tuhan? Kalau kita mau mikir aja dengan kekuatan kita, mungkin jadi khotbah seperti ini. Itu butuh waktu. Kadang-kadang
sama gembala, salah satu gembala, Bu, saya ini paling heran lihat Bu Eri kalau mau khotbah. Orang lain kalau sudah mau khotbah besok gak bisa kuliner dekem Bu, nganggrem katanya. Dia mulai cari bahan untuk besok. Dan dia mulai melatih ngomong-ngomong apa besok. Step A ngomongnya ini, step B ngomongnya ini, step C ngomongnya ini. Dihafal loh Bu Eri. Lah kamu khotbah 5 kali, gak perlu semedi loh Bu, enggak. Saya bukan sombong, tapi saya percaya kalau itu pemberian Allah cuma-cuma kemurahannya, Dia akan berikan saya waktu saya khotbah, bukan saya lagi, tapi Roh Allah yang menyertai saya. Amin. Makanya kalau hidup dengan pemberian Allah, kasih karunia, saudara ngalir aja. Nggak punya uang besok Bu Eli, sudah percayalah. Allah tahu apa yang saudara dan saya butuhkan untuk melanjutkan hidup sampai di masa yang akan datang. Amin. Tidak usah mengecilkan kuasa Tuhan. Yang berikutnya, yuk kita lihat bagaimana kita dibebaskan dari maut. Yuk baca Kolose 1 ayat 21 dan 22. Ini poin yang terakhir. Yuk kita baca Kolose 1 ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu apa saudara? Hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. 22. Sekarang apa saudara? Diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya kita sudah berdamai saudara. Untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Jujur, untuk jadi kudus, tidak bercela, tidak bercacat, tidak ada manusia yang bisa mencapai. Kalau Kristus tidak mati, maka jalan perdamaian saudara tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena oleh kematiannya kita diperdamaikan. Yang tidak bisa kita lakukan, kita ini tidak bisa. Coba saudara, ada tidak manusia walaupun dari lahir masuk di dalam keluarganya pendeta, masuk pelayanan mulai kecil, saudara dilatih pelan. Kira-kira ada tidak yang bisa hidup kudus, tidak bercacat, bercela? Ada tidak? Tidak ada saudara. Itu hanya Yesus. Makanya lewat kematiannya, apa yang gak pernah bisa kita lakukan, Yesus yang kudus, tidak bercacat celah, Dia mati buat saudara dan saya supaya kita diperdamaikan. Semua yang gak bisa kita lakukan, Yesus lakukan buat saudara dan saya. Makanya kalau kita hidup hari ini sadar kita ini dapat kemurahan. Jangan terus enak tinggal dalam dosa. Ya, saudara marah sama orang, ya sudahlah, tidak apa-apa. Nanti ngerasani tetangga, jelek-jelekin tetangga, ya gak ngerasa bersalah. Itu sebabnya yuk berikutnya kita lihat di Wahyu 3 ayat 10. Ayat 11 sampai 12 kita baca. Setelah itu kita selesai ya. Wahyu 3 ayat 11 dan 12. Aku apa saudara? Datang segera. Yesus itu pasti datang loh. Kalau hari ini kita ini cuma menantikan aja. Kita lagi di ruang tunggunya Tuhan. Yang kita nantikan juru selamat. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berikutnya 12. Barang siapa menang, berarti ada orang yang kalah juga. Makanya kalau saudara baca firman ini, saya merenung gitu, Tuhan, kalau barang siapa yang menang, berarti ada barang siapa yang kalah. Pastikan hidup saudara dan saya ini dalam perjalanan cuma menantikan kedatangan Tuhan yang segera. Dan tidak semua orang bisa menang. Tangkep ya, barang siapa yang menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, langit baru, bumi baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku
aku yang baru. Buka PowerPoint-nya. Yuk, hari ini jangan sampai menyia-nyiakan karya keselamatan. Selama masih hidup, mulai jaga sikap, respon hati. Apa motivasi saudara cari Tuhan Yesus? Jangan terus cari kaya, cari sehat, cari rumah, cari mobil, cari penghasilan. Enggak, kita datang hari ini pastikan kita mau cari pribadi yang sudah mati buat saudara dan saya. Yang pertama, kita diperdamaikan oleh kematiannya. Kita akan menjadi apa setelah kematian? Sokong guru di dalam bait suci Allah. Bahkan kita ini nanti tercatat selamanya, tidak akan pernah keluar, jadi warga negara surga. Tanggap saudara, hari ini ulang sudah. Saudara punya percaya diri, jangan lihat status. Gimana bisa pede gak punya rumah? Gimana bisa pede gak punya mobil? Gimana bisa pede suami kabur? Gimana bisa pede anak durhaka? Jujur, ini gak akan menghalangi saudara. Apapun statusmu, apapun masalahmu, apapun pergumulan hidupmu, siapapun hidupmu, hari ini ada berita sukacita, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Karena kita ini sudah diperkaya, kita sudah dibenarkan, dan kita sudah dibebaskan dari maut. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagian kita apa yang terakhir yuk? Yesaya 26, Fran boleh maju. Ayat 3, 4, dan 8. Yesaya 26. Nah, ini bagian kita selama kita ada di ruang tunggunya Tuhan. Tuhan itu mau datang segera. Jangan sampai kehidupan saudara dan saya hari ini kehilangan sesuatu. Nah, yang hatinya teguh kau jagai dengan apa? Damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jujur, kalau kita sampai hari ini percaya sama Yesus, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, sumber di atas segala sumber. Apapun boleh terjadi, tapi kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Makanya orang benar itu tidak bisa tidur. Orang benar itu cirinya tenang, percaya. Makan enak, makan pecel enak, makan tempe enak, makan tahu sama sambal terasi tetap enak. Tidak usah bandingkan itu makan steak kolesterol, penyakit semua. Saudara bersyukur walaupun hari ini bisa makan hupe bu, menunya tiap hari hupe, tahu tempe. Mengucap syukurlah, kita tetap punya damai sejahtera. Karena urusan perut itu bukan nomor satu. Yang penting saudara hari ini tahu sadar siapa saudara. Amin. Berikutnya yuk. Percayalah apa saudara? Kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. 8, lompat 8. Ya Tuhan, kami menanti-nantikan saatnya Engkau akan menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Siapa yang sukanya mengingat orang-orang yang nyakiti kita bertobat, ya. Yang diingat-ingat jangan gini, hutangmu besar loh, gak punya uang. Ingat mertua galak, kesukaannya suka sakit hati enggak. Hari ini yuk lihat, kalau kita hari ini hidup dalam kemurahan Tuhan, maka bagian kita, kalau kita tahu kita ini diperkaya, dibenarkan dan diselamatkan, maka kita akan tetap damai. Punya uang, gak punya uang, damai. Makan apapun, damai. Doa belum dijawab, damai. Praktek ya, bukan hanya damai ya. Saudara pulang dari tempat ini bukan hanya sekedar mendengar untuk melupakan. Hari ini mungkin banyak orang tua yang anak-anaknya tidak cinta, sudah damai aja. Yang penting Tuhan cinta saudara. Suamimu tidak cinta, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan cinta saudara. Amin. Yang kedua, tetap percaya bahwa kita masih punya
Allah gunung batu. Gunung batu itu tidak ada yang bisa ngalahin. Gunung batu itu perlindungan yang paling aman. Kalau keadaan hidupmu hari ini di ujung tanduk, rasanya bahaya, ada bahaya pedang, sampar dan sebagainya, saudara tetap percaya kita pasti aman karena kita punya perlindungan Allah gunung batu yang kekal. Amin. Yang ketiga, tetap menantikan Tuhan itu sebagai pembela. Tidak usah ambil penghakimannya Tuhan, tidak usah main hakim sendiri. Disakiti tidak usah balas, tetap serahkan, tetap suka menyebut nama Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Jadi sekarang mulut itu jangan dipakai untuk bersungut-sungut. Mulut itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Rezekimu berapapun yang Tuhan kasih dalam hidup saya tetap percaya bahwa saya sudah kenyang dengan kebaikan, kemurahan dan kasih Tuhan setiap hari. Yuk bangkit berdiri. Saudara pulang dari tempat ini tidak akan lagi letih, lesu, ya apa ini? Gimana Tuhan? Enggak, saudara pulang dari tempat ini dengan sikap percaya diri. Amin. Kita bukan anak-anak gampangan di masa sukar, tapi kita lagi diperlengkapi Tuhan menjadi orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Yuk kita nyanyi satu lagu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Lagi katakan satu tahun ya. Saat ku tak melihat jalan, Percayalah, saat Tuhan sudah tahu jalan hidup saudara dan saya. Jangan takut. Hari ini tetap percaya. Ikuti pikul salib. Jadilah hari ini sejalan dengan salib Kristus. angkat tanganmu, katakan. Katakan Hatiku percaya, aku tetap berdamai Tuhan. Kami tidak akan takut. Kami dalam perjalanan Tuhan. Kami menuju tempat yang kekal yang berlimpah susu manisnya. Kami tidak selamanya hidup di dunia ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah. katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Kami tetap percaya bahwa Allah gunung batu yang kekal. Engkau perlindungan kami saat kami dalam bahaya Tuhan. Hatiku Sekali lagi katakan hati percaya. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Musik boleh mengalir. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Hari ini Dia memberikan satu kabar sukacita. Jangan takut. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah selamanya. Semua ini hanya untuk mempersiapkan hidupmu di dalam kekekalan. Kita bukan warga negara dunia, tapi kita warga negara surga. Nah, dalam kehidupan ini jangan takut karena kau hidup di dalam anugerah-Ku. Itu sudah lebih dari cukup. Itu akan membuat engkau tetap kenyang, tetap bersorak-sorai di tengah
Terima kasih Bapa. Kami percaya kami tetap mau pulang dengan damai sejahtera-Mu. Kami tetap percaya Tuhan, bahkan kami hari ini tetap setia menantikan sampai waktunya Tuhan. Kami tidak akan pernah ingat-ingat masalah kami, tapi kami selalu ingat kebaikan Tuhan. Biar mulut kami memuliakan nama Tuhan selalu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini dengan berbagai macam pergumulan hidup. Kami tetap jadi orang-orang yang kenyang. Kami tetap jadi orang-orang yang pulang selalu dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Terima kasih Bapa, berkati PD Victory Malang ini. Berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada banyak orang-orang yang akan Kau kirim yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan mereka saat datang ke PD Victory ini, mereka bertemu dengan pribadi-Mu. Mereka pulang, mereka mengalami perubahan hidup yang nyata Tuhan, supaya hidup mereka jadi berkat. Berkati setiap kami pekerja yang ada di tempat ini yang sudah melayani, baik Frans, Vivi, Angel Tuhan, saat ini juga anak-anak Bu Nini juga, dan Tik Tuhan, bahkan Desi juga, Leni Tuhan, semua Tuhan, Charlie, Yuli, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang melayani Tuhan, Bu Titi juga, semua tim yang gak bisa sebutkan, Tuhan balas semua jerih payah mereka berkali-kali lipat. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami juga ingin memberi persembahan yang terbaik buat pelayan tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberkati. Berkati Bu Syana yang gak bisa hadir. Tuhan berkati keluarga, usaha semua dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara. Ya, sementara nanti teman-teman dari tim Victory Malang ya membagikan kantong kolektor ya untuk persembahan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir hari ini ya, baik teman-teman dari Surabaya juga ya, Bu Titi dari Gresik, Bu Kenny dari Manado ya, puji Tuhan. Dan terima kasih teman-teman tim Malang. Hari ini Bu Syana tidak bisa hadir karena masih ada di Jakarta setelah perjalanan beliau dari Sorong, Papua. Sebentar saya lupa mau mati ini. Ya. Sekali lagi buat yang baru pertama kali hadir, terima kasih. Dan Anda boleh masuk di grup WA grup PD Victory Malang supaya Anda mendapatkan informasi ibadah. Karena ibadah kita ini belum ada jadwal tetapnya ya. Untuk di Malang ini belum ada jadwal tetapnya, tapi kita usahakan pasti setiap bulan satu kali ya, karena memang kita cabang bukan hanya di sini, ada 7 cabang yang lainnya ya juga yang perlu diatur. Tapi seperti Surabaya, setiap Selasa buat Anda yang kalau ada kesempatan ke Surabaya, setiap Selasa kita ada ibadah di Landmark Mall atau Fairway 9 sekarang ya, di menempati gereja Morning Star Indonesia setiap hari Selasa. Dan Selasa besok itu kalau nggak salah Pak Yohanes Naftali ya yang akan melayani. Jadi itu sudah ada jadwal pasti. Jakarta setiap 2 minggu sekali di GSJS Fluid Village Jakarta ya, buat Anda yang kebetulan ada di Jakarta di Fluid Village ya. Nah, untuk ibadah Semarang sebulan masih sekali di New Grand Prix Gading sekarang ini ya. Dan untuk ibadah di bulan Juni itu Semarang akan tanggal 13 Juni kalau nggak salah ya, 13 Juni ya, betul ya. Nah, kemudian Bali, kita punya Victory di Bali, di Denpasar ya, di Pemecutan Kaja di Denpasar Utara, di menempati gedung RMC di tanggal 20 Juni ya, di Bali 20 Juni. Nah, kemudian tadi Jakarta sudah, Semarang sudah, Bali sudah, Surabaya sudah, Manado kita tunggu kabarnya. Manado tanggal berapa? Juli. Nah, kemudian nanti Makassar juga kalau nggak salah bulan Juli juga ya. Nah, Makassar sempat sementara vakum karena pengurus kita
si Vero itu baru operasi kalau nggak salah ya. Jadi baru operasi, jadi dia agak kesulitan ya. Jadi harus kita tunda dulu karena kalau nggak ada Vero nggak seru. Baik, teman-teman mau bagikan sesuatu sekarang ya. Oke, baik. Nah, teman-teman pengurus boleh dibantu Bu Titi dan tim Yuli ya, bisa dibantu teman-teman dari Malang. Nah, sambil bagikan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita juga punya platform media sosial, ya. Platform media sosial ini kita ada di Instagram. Instagramnya Ibu Eli kalau Anda ingin follow, yaitu @eli_victory, ya. Jadi sebentar, ini kita amankan dulu. Jadi ada Instagram Ibu Eli @eli_victory, di mana beliau setiap hari Senin sampai Kamis ada program namanya ST, renungan sebelum tidur. Ya, boleh sambil makan boleh ya. Renungan sebelum tidur itu saat teduh sebelum tidur itu antara jam 9, 9.15, 9.30 atau jam 10 malam. Tergantung beliau bisa untuk live. Karena beliau ini bisa ada di berbagai kota dan di berbagai negara. Tapi komitmen dia adalah untuk tetap melayani sebisa mungkin. Jadi kalau backgroundnya lihat berbeda-beda, ya dia pas ada di kamar hotel, mungkin dia ada di rumah orang, kalau di rumah jemaat, gitu ya. Karena dia berkomitmen untuk itu, untuk renungan sebelum tidur, ya. Tapi jangan sampai renungan sebelum tidur itu merupakan pengantar tidur Anda ya. Karena ada yang katanya lihat Instagram live ketiduran ya. Waktu Ibu Eli selesai, dia pun bangun paginya ya. Jadi di Instagram, kemudian seluruh khotbah di Instagram maupun secara onsite seperti hari ini, kami upload di media sosial kami, YouTube PD Victory. YouTube channel kita PD Victory ya, silakan. Nah, kemudian ada pelayanan lagi di TikTok. Ibu Eli ini pelayanan di TikTok juga, live di TikTok setiap hari Jumat. Ya, itu live di TikTok. Kadang dia bisa jadi sehari 2 kali ST di Instagram, kemudian live di TikTok. Tergantung kekuatan dia ya. Karena memang dia gak ada capeknya sebenarnya, tapi tergantung kekuatan dia. Nah, kemudian Anda bisa mendengarkan khotbah dia juga di Radio Sangkakala setiap hari Selasa jam 12.30. Ada renungan 30 menit dari Ibu Eli di Radio Sangkakala ya. Kemudian ada grup-grup WA dan grup Telegram di mana dia menyampaikan juga renungan harian, quote yang akan menguatkan Anda ya, dan juga mungkin ada pengumuman-pengumuman ibadah di setiap grupnya. Jadi pastikan Anda mengikuti. Sekali lagi, dia tidak cari follower. Dia tidak cari follower sekali lagi, tapi dia sangat suka kalau Anda bergabung untuk cari Tuhan sama-sama. Amin. Ya, jadi kita ingin selalu jadi berkat dengan media sosial YouTube channel kita, Telegram, Instagram, WA group, kemudian TikTok. Ya. Kalau ada platform lain yang mungkin belum, dia pasti akan khotbah juga di sana ya. Karena bersyukur di platform TikTok terutama, itu banyak saudara-saudara kita yang muslim yang mendengarkan khotbah beliau. Bahkan sekarang ini saya selalu ngecek dengan istri saya,
TikTok beliau itu pada saat live itu dapat peringkat-peringkat yang cukup bagus untuk bisa menjangkau banyak jiwa. Bahkan sekarang yang ikut di TikTok lebih banyak daripada yang di Instagram. Yang ikut dengar khotbahnya secara live. Dan tidak sedikit teman-teman yang muslim ikut ibadah. Ya, bahkan yang salah satunya sudah kontak dengan saya. Ya, bagaimana dia mengalami perubahan setelah mendengarkan khotbahnya Bu Eli, padahal muslim. Ya, dan dia seorang mentor, bayangkan mentor, motivator, muslim, mentor, motivator, dengarnya khotbah Bu Eli. Karena dia pingin juga pengalaman-pengalaman Bu Eli dan kesaksian-kesaksian daripada teman-teman Victoria yang disampaikan itu, dia sampaikan kepada pasien-pasien yang dia layani. Dia tuh psikolog, mentor juga, saudara. Luar biasa kan? Kita nggak pernah tahu pelayanan kita bisa jadi berkat buat siapa saja. Teruslah melayani, amin. Kalau yang butuh didoakan, ini ada pendoa syafaat kita, Mami Feni. Mami Feni adalah pendoa syafaat nasional kita. Ya, mungkin ada yang belum tahu maminya Ibu Eli. Ayo Mami sini berdiri, Ma. Tepuk tangan. Beliau ini pendoa kita. Dia punya tim doa. Kalau nggak beliau doain, kita nggak tahu jadi apa. Sampai kemarin itu ada yang ngomong gini, aku lo nggak bisa doa kayak Mami itu lo, katanya. Bisa doa begitu panjang, bisa ingat siapa aja yang perlu didoakan. Ya, jadi beliau adalah pendoa syafaat kita. Ya, terima kasih Mami sudah support PD Victory. Ya, didoakan semua ya. PD Victory Malang semua didoakan. Cuma nama-nama Anda mungkin tidak satu persatu. Tapi kalau rindu didoakan, beliau juga pasti dengan senang hati mau mendoakan ya. Baik, puji nama Tuhan. Apalagi yang perlu saya sampaikan nanti untuk ibadah berikutnya. Sekali lagi Anda tadi di luar pakai ini ya, absensi ya. Ada nomor handphonenya. Anda sudah masuk grup. Siapa yang belum masuk grup? Belum masuk grup? Nanti tolong di-invite ya. Admin kita ada beberapa yang akan meng-invite Anda untuk masuk di grup supaya Anda mendapatkan renungan setiap hari yang penting. Karena Ibu Eli dimanapun, di pesawat, di kamar, di toilet, dimanapun dia membuat renungan, saudara. Luar biasa kan? Ya, dimanapun, ya, dimanapun dia bisa buat renungan, di dalam mobil, dimanapun dia bisa buat renungan, dan dia tidak pernah lupa bisa share buat Anda. Ya, begitu juga quote-quote yang akan menguatkan. Tadi mungkin ada yang dapat juga itu. Apa tuh tadi tuh pembatas buku ada ya? Tadi di meja karena limited edition. Nah, tadi yang dapat mana? Siapa yang dapat? Coba yang dapat pinjam sebentar, pinjam sebentar. Nah, selain buku renungan, mana pinjam buku renungannya juga? Saya nggak ada contohnya. Dia menulis buku renungan. Ya, dia menulis buku renungan. Kalau Anda yang nggak tahu tadi masih ada apa enggak ya? Kemudian, nah ini contohnya, jangan berkecil hati melihat besarnya masalah, sebab Tuhan hadir berjalan menyertai kita, berperang dan memberikan kemenangan. Ada ayatnya, Ulangan 20 ayat 3-4. Ya, jadi ada quote-quote yang akan menguatkan Anda, ya, yang bisa Anda dapatkan pada saat ibadah-ibadah. Atau kayaknya mungkin tadi kekurangan, semoga bulan depan tidak kekurangan lagi. Karena kita mencetak itu sudah, waduh, udah nggak kehitung, saudara. Ya, nah jadi supaya bisa jadi berkat buat teman-teman di Malang. Ya, baik. Apalagi yang perlu disampaikan? Ada lagi yang perlu disampaikan? Bu Nini, Angel, sudah beres ya? Baik, yuk sama-sama kita bangkit berdiri sama-sama. Ya, nanti Ibu Eli akan tutup dalam doa berkat, dan izinkan setelah dia doa berkat untuk dia terlebih dahulu ke pintu keluar karena dia akan memberikan shalom buat Anda. Ya. Silakan jangan terburu-buru keluar karena nanti Bu Eli akan menyapa Anda di pintu keluar ya.
Yuk sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin bertambah besar. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar Terima kasih Tuhan, kami percaya siang ini kami pulang, kami sudah dikenyangkan dengan anugerah. Kami gak akan banyak bersungut-sungut, kami gak akan banyak protes saat kami diproses Tuhan, karena kami tahu bahwa semua kebaikan-Mu ada buat kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata Ya, Bu Eli akan menuju pintu keluar. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dia akan memberikan shalom buat Anda. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Asik ngerti. Nanti jalan kaki ya. Jadi tidak capek ya. Hai Pak Matius ya. Matius, halo. bisa ikut retret tadi belum mau retret. Ya makasih. Terima kasih Bu. Ya makasih. Bukunya habis. habis. Berikutnya ya. Ya makasih lo ya. Sampai
kasih